Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang legislator kembali hadir menjumpai Anda. Tentu saja podcast ini dipersembahkan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan kali ini kita akan membahas tentang pemerataan pembangunan antar wilayah di Jawa Timur. Tentu saja sudah hadir bersama kami, yakni Ibu Kofida, anggota Komisi D DPRD Jawa Timur. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ibu Kofida. Waalaikumsalam, Mbak. Iya, ini mirip-mirip Bu Mbak siapa Kofifa ya? Mbak siapa ya? Kathy. Oh, Mbak Kathy. Sehat, Mbak Kathy? Alhamdulillah. Ibu Kofida sehat? Alhamdulillah. Semangatnya harus tetap semangat pagi. Iya, meskipun sudah siang, malam, sore tetap pagi ya, Bu? Iya, semangatnya yang pagi. Iya, Bu Kofida, kali ini kita akan ngobrol tentang pemerataan pembangunan antar wilayah di Jawa Timur. Nah, kalau Bu Kofida sebagai anggota Komisi D sendiri, ini melihatnya atau menilai kondisi pemerataan pembangunan antar kabupaten kota yang ada di Jawa Timur saat ini mengingatkan daerah-daerah seperti kabupaten di Timur Jatim ini tergolong tertinggal dibandingkan kota-kota besar yang ada di Jawa Timur kayak Surabaya Raya, terus kemudian juga Malang Raya, terus ya beberapa kota lah yang ada di Jawa Timur. Anda melihatnya seperti apa nih, Bu? Betul, Mbak. Hari ini Jawa Timur itu terdiri dari 38 kabupaten kota itu ada perbedaan kondisi daerah. Sehingga karena perbedaan kondisi itu disebabkan banyak hal. Ada yang mereka PAD-nya sudah tinggi. Ada yang mereka PAD-nya masih rendah sehingga harus ditopang oleh bantuan keuangan provinsi maupun bantuan transfer dari pusat. Ketimpangan ini memang baik pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat harus adanya koordinasi bersama. Sehingga nantinya akan saling mengangkat dengan membaca data. Data ini penting. Kemarin Situbondo itu awalnya disebut sebagai daerah IDT begitu kan. Bahasa dulu kan daerah IDT gitu kan. Karena kemiskinannya tinggi. Tapi hari ini pelan-pelan Situbondo itu mengangkat dirinya sudah tidak status lagi daerah IDT. Karena perkembangan tiap tahun kemiskinannya menurun. Konsep yang harus dilakukan untuk pemerataan pembangunan ini, ya semua pihak harus bisa bekerja sama. Sehingga tidak terjadi ketimpangan pembangunan tadi. Jawa Timur ini sudah banyak hal, Mbak, tentang penghargaan yang diterima oleh gubernur. Tapi kondisi pemerataan pembangunan itu masih belum merata. Belum merata. Apalagi yang tahun ini ada efisiensi. Tahun 2026 dana transfer dari pusat dikurangi. Ini otomatis akan mengurangi rencana pembangunan yang sudah dikonsep. Nah, kemudian langkah apa yang harus dilakukan, begitu kan? Nah, maka diberdayakan masing-masing kabupaten kota bekerja dengan provinsi itu untuk meningkatkan PAD-nya. Peran serta perusahaan dengan CSR-nya. Juga peran masyarakat walaupun itu tidak maksimal tapi terus harus diajak berbicara bersama untuk pembangunan Jawa Timur. Terus kemudian kalau dari data dari Komisi D sendiri, selain Situbondo sendiri dari 38 kabupaten kota yang ada di Jawa Timur ini, ada berapa, Bu, yang kalau kita lihat masih tertinggal, wilayah yang tertinggal, yang masih belum merata lah istilahnya pembangunan mereka, ekonomi, pendidikan, kesehatan, semuanya? Betul. Kebijakan atau program yang diambil oleh Provinsi Jawa Timur memang ditata sedemikian rupa untuk melakukan pemerataan. Tapi dari kondisi kabupaten kota itu memang ada beberapa yang masih perlu disupport besar karena kondisi alamnya yang kemudian tidak bisa menghasilkan pendapatan yang maksimal. Contohnya seperti Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, kemudian di Madura. Nah, itu perlu bersama-sama untuk diangkat. Maka
investasi yang ada, nah itu diupayakan ke arah daerah-daerah yang seperti itu. Kenapa? Ya untuk mengangkat. Karena ketika ada investasi, jelas di situ akan tumbuh perekonomian. Di situ akan terangkat tenaga kerja. Asal dalam tanda kutip ya, investasi yang masuk itu tidak merugikan masyarakat, tidak merusak lingkungan. Tapi konteksnya adalah investasi kerja bersama. Investasi kerja bersama. Kalau Anda lihat sendiri dari 38 kabupaten kota, pemerintah daerah mana yang sudah mulai melakukan investasi bersama ini, Bu? Artinya investasi bersama ini juga diusulkan oleh pemerintah provinsi atau ini memang usulan dari DPRD Jawa Timur? Komunikasi yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur hari ini, kami yang ada di Komisi D, ada yang kemudian sinergitas dengan DPRD Kota Kabupaten. Ada juga yang sinergitas dengan pemerintahan Kabupaten Kota. Yang hari ini sudah banyak investasi masuk itu seperti yang saya sebutkan tadi, Surabaya, Sidoarjo, Malang Raya, Gresik, Lamongan, hari ini Tuban mulai muncul. Iya. Tuban mulai muncul. Lumajang, meskipun Lumajang itu hari ini kena musibah ya. Kepada teman-teman yang ada di Lumajang sabar dan mudah-mudahan akan cepat teratasi. Tapi konsep kemudian investasi yang masuk itu sebenarnya menjadi konsep semua pimpinan daerah, kabupaten, kota, bahkan provinsi yang beberapa kali digaungkan oleh gubernur itu kerjasama sehingga ada investasi masuk itu juga dalam rangka mengangkat pemberataan pembangunan yang ada di Jawa Timur. Oke, baik. Bu, meskipun versi provinsi ini menunjukkan bahwa angka kemiskinan menurun 9,29% ya. Ini menuju 9,03%. Nah, ini kan artinya ada sekitar 26 ya Bu, ya 9,26%, ini turunnya 9,3%. Nah, pada Maret 2025 dan indeks ketimpangannya ini sedikit membaik. Apakah penurunan ini terjadi secara merata di seluruh kabupaten kota atau hanya justru menetap di wilayah tertentu atau beberapa daerah saja, misalnya kayak kota-kota besar, terus kemudian kabupaten yang dilihat memang merangkak naik seperti tadi Lumajang sudah mulai naik, kemudian Situbondo juga sudah mulai naik dan Tuban tadi bagaimana Bu? Penurunan angka kemiskinan itu menjadi konsep Jawa Timur karena kemarin ketika di pusat data disampaikan bahwa Jawa Timur kemiskinannya nomor 2 tertinggi itu, kita semuanya berupaya bagaimana memaksimalkan untuk penurunan angka kemiskinan. Nah, betul Mbak, di masing-masing kabupaten kota penurunan angka kemiskinan ini berbeda. Ya, ada sisi kalau provinsi ini berkoordinasi bersama, apa yang harus dilakukan oleh masing-masing kepala daerah untuk menurunkan angka kemiskinan. Bahkan kemudian dari program provinsi itu sampai kita turun membagikan bakti sosial begitu kan, apakah kepada fakir miskin, kepada anak yatim, kepada disabilitas, kepada kelompok-kelompok tani, artinya itu untuk mengurangi angka kemiskinan. Tapi itu kemudian tidak bisa provinsi bekerja sendiri, harus bekerja sama dengan kabupaten kota di APBD-nya masing-masing. Bagaimana ada program untuk menurunkan angka kemiskinan. Nah, beberapa penelitian ini menunjukkan bahwa variabel seperti investasi, tadi juga Ibu sempat jelaskan ya, investasi bersama ini salah satu solusi begitu ya antara pemerintah provinsi dan juga kabupaten kota gitu. Nah, kemudian tidak selalu signifikan. Menurut Ibu ini apakah strategi pembangunan saat ini terlalu mengandalkan pusat atau justru memastikan daerah pinggiran ikut berkembang, Bu? Kalau Ibu lihat. Semua kabupaten kota bahkan di provinsi yang ada di Jawa Timur ini tidak bisa Mbak mengendalikan potensi daerah saja. Semuanya masih ada ketergantungan kepada pusat. Tapi kan di 3 sumber anggaran atau APBD ini kan punya kewenangan masing-masing, Mbak. Jadi seperti jalan, ini kewenangannya kabupaten, maka yang boleh membangun kabupaten. Ini jalan provinsi yang membangun provinsi, ini jalan nasional yang membangun pusat. Nah, artinya sinergitas, Mbak. Nah, komitmen masing-masing kepala daerah untuk melakukan pemerataan pembangunan tersebut.
Oke, artinya memang sebenarnya sinergitas investasi bersama ini harus dilakukan tidak hanya mengandalkan pusat aja ya Bu ya, tapi juga Betul. bagaimana provinsi ini juga memperhatikan gitu. Jadi nggak hanya sekedar oh mendapat nama aja atau bagaimana? Karena kan kalau misalnya prestasi kan oh kabupaten ini siapa nih nanti yang mengusulkan gitu ya kan. Makanya kalimatnya, ketika prestasi itu dicapai, ketika penghargaan itu didapat, seharusnya juga dihitung sudahkah dampak positifnya di masyarakat. Iya. Karena ternyata penilaian itu terkadang tidak menyeluruh, Oke. maka harus tetap dievaluasi. Artinya nggak hanya satu aja, tapi semua harus dievaluasi ya Bu. Baik. Kalau Ibu Kofida melihat sendiri, memandang peran alokasi anggaran daerah ya Bu, DAU Ya. atau dana pembangunan, kemudian mengurangi disparitas antar daerah, apakah pendistribusian anggaran ini sudah proporsional terhadap kebutuhan dan tantangan tiap daerah kalau ada? Atau justru enggak? Kalau kalimatnya apakah sudah memenuhi kebutuhan, jelasnya belum, Belum, Mbak. oke. Belum, Iya. iya. Makanya kemudian masing-masing kepala daerah itu berinovasi. Oke. Inovasinya apakah mendatangkan investasi, Oke. ataukah kemudian investasinya itu meningkatkan pendapatan? Jadi potensi-potensi yang ada di daerah itu kemudian dimaksimalkan sehingga pendapatan bertambah. Itu yang harus dilakukan. Itu yang harus dilakukan. Tapi kalau misalnya mereka membiarkan tidak melakukan hal tersebut gimana Bu? Dampaknya nanti? Ya akhirnya apa anane? Oh, apa anane? Iya, akhirnya kan apa anane jadi duit sakmene ya wis sakmene iku ae. Bagaimana dengan perkembangan ketika nanti tahun 2026 ini kan banyak pemangkasan Bu. Nah itu bagaimana untuk pertumbuhan perekonomian, terus kemudian juga artinya kan ini menjadi apa ya kekhawatiran ya bagi kabupaten kota lainnya gitu, apalagi yang mereka tertinggal gitu, pojok-pojok ya Bu ya. Apalagi Ibu pasti tahu lah untuk apa namanya kondisinya bagaimana saat ini. Nah ini apa yang harus diantisipasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juga pemerintah daerah? Karena kalau kita lihat investasi bersama ini apakah di tahun 2026 ini akan bisa dilaksanakan atau cuma hanya sekedar mimpi gitu Bu? Kalau provinsi hari ini kemarin Mbak, anggaran 2026 itu sudah didok 15 November kemarin. Tapi di beberapa kabupaten kota biasanya Desember ini dok APBD untuk 2026. Dengan adanya pengurangan dana transfer dari pusat itu, ya mereka kemudian menata. Himbauan kami yang dari DPRD, maksudnya menata anggaran itu kaitannya kebutuhan untuk masyarakat jangan dikurangi. Tapi kaitannya kebutuhan yang sifatnya seremonial, rapat-rapat dikurangi, kunjungan-kunjungan dikurangi, itu saya kira program beberapa pembangunan yang sudah mereka konsep, saya kira jalan. Oke, artinya memang kalau misalnya tahun depan ini meskipun anggarannya mepet-mepet, tapi masih bisa dilakukan. Betul. Begitu ya Bu ya. Oke, kalau strategi pembangunan, nah ini kita lihat di Jatim saat ini kan cukup mempertimbangkan karakteristik ya. Betul. Secara spesifik, tiap wilayah misalnya perdesaan, perkotaan atau pulau, pantai atau jangan-jangan tiap daerah ini pembangunannya relatif homogen. Kayak kita Surabaya ini kan pasti industri ya Bu ya, ya kan kota bisnis gitu. Kalau Malang Raya kota wisata paling Batu gitu kita lihat. Terus kemudian kalau daerah pesisir ya pasti nelayan ya kan. Nelayan, laut. Laut gitu. Nah ini seperti apa Anda nanti akan melihatnya strategi yang harus dilakukan untuk pembangunan ini biar terjaga terus gitu Bu. Artinya tidak stagnan di situ-situ aja gitu. Kerja bersinambungan itu harus berdasarkan data, Mbak. Apa yang sampean sampaikan bahwa karakteristis atau kondisi masing-masing kabupaten kota berbeda itu, ya itu juga harus menjadi pertimbangan. Gak mungkin kita bicara di Malang Raya itu termasuk nelayan bla 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 bla. Karena nelayannya di Malang Raya itu cuma sedikit, yang ada di Malang Selatan tok. Yang di Kota Batu, yang di Kota Malang enggak ada. Tapi bicara industri besar misalnya di daerah Probolinggo, Pasuruan, bla 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 bla, tanpa bicara nelayan enggak bisa. Nah, maka yang saya maksud bersinambungan melalui data itu potensi
Aset atau kekayaan yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten kota itu provinsi harus membaca. Nah, sehingga ketika kemudian ingin pemerataan pembangunan tadi disesuaikan dengan potensi wilayahnya. Oke, artinya setiap potensi dari setiap kabupaten kota ini memang yang harus diupayakan begitu ya Bu ya. Kalau misalnya penghasilannya lah dari laut, ya itu adalah bagaimana mengelola potensi laut itu bisa dimaksimalkan begitu. Kalau misalnya kayak pegunungan gitu Bu ya, daerah-daerah misalnya yang mereka seperti kalau kita lihat pegunungan, kemudian kawasan Matraman, nah itu bagaimana Anda melihatnya? Kunci utama pembangunan atau perekonomian ini bisa meningkat antara lain adalah ketika infrastruktur itu memadai. Kalau infrastrukturnya itu sudah memadai, yang lainnya akan mengikuti. Maka posisi daerah-daerah yang pegunungan kayak Pacitan, kayak Trenggalek, bla bla bla, tetap harus ada kajian. Kan di provinsi itu ada beberapa dinas. Bagaimana mereka kemudian mengkaji wilayah ini pegunungan ini potensinya apa? Wilayah ini laut ini potensinya apa? Wilayah ini pariwisata, potensi di pariwisata itu ada apa? Yang konsep semuanya adalah mengarah pada kesejahteraan. Ketika kemudian wilayah itu berkembang, apa infrastrukturnya, apa nelayannya, apa pariwisatanya, dan dibarengi dengan kondisi pendidikan yang ada. Oke, artinya memang harus balance ya Bu ya. Jadi nggak hanya satu sisi aja yang berjalan gitu ya, tapi juga dari seluruh aspek ini memang harus didukung penuh gitu ya, supaya nggak timpang ya Bu. Itu Bu, kalau kita lihat sendiri ini evaluasi terhadap distribusi infrastruktur dasar, kayak kita lihat jalan. Kalau untuk Jawa Timur ini kita lihat jalan tolnya udah oke gitu, layanan kesehatan, kemudian pendidikan, akses transportasi atau kabupaten kota di Jawa Timur. Nah ini sejauh mana sih Bu infrastruktur yang mendasar ketimpangan pembangunan? Jadi selain misalnya pembangunan kayak akses jalannya masih belum bagus, kemudian pendidikan. Nah kalau pendidikan sama kesehatan ini kalau di kepulauan ya Bu ya, apalagi daerah Madura sana, itu Bawean, itu kan aksesnya masih belum oke Bu. Gitu. Kemudian juga listrik itu juga belum masuk, internet belum masuk. Nah artinya kan mereka kayak meskipun mereka wilayahnya di Jawa Timur tapi berasa kayak di pedalaman. Betul Mbak, wilayah Provinsi Jawa Timur itu selain luas, luar biasa kondisinya. Tapi kaitannya pemerataan pembangunan infrastruktur itu yang kebetulan saya sekian tahun di provinsi ini, di beberapa daerah terpencil termasuk kepulauan terpencil itu hari ini beberapa sudah ada peningkatan. Jadi kepulauan terpencil itu misalnya kayak dulu ada program di Bawean, ada program di Probolinggo. Yang laut ini dulu tidak ada tempat sandarnya kapal itu loh. Nah, hari ini sudah dibangun bagus. Artinya untuk melayani kapal-kapal yang lewat itu supaya mereka nyaman. Terus kedua, di pulau-pulau terpencil itu sudah ada beberapa pembangunan. Sudah dilakukan. Cuma dengan luas dan banyaknya. Nah, wilayah yang ada di Jawa Timur kalau secara khusus memang beberapa sudah tertangani Mbak. Contohnya kemarin seperti pesawat cepat antara Banyuwangi dengan Bali lewat Ketapang. Nah itu juga dalam rangka ini tadi pemerataan pembangunan, juga dalam rangka mempermudah akses. Nah, tapi di luar itu masih banyak sekali Mbak daerah-daerah yang terpencil butuh sentuhan. Daerah terpencil ini kalau laut kan sudah jelas ya. Bagaimana kemudian ada sarana transportasi laut itu yang memadai. Kemudian di wilayah terpencil itu bagaimana kemudian disediakan kesehatannya memadai, pendidikannya memadai. Apakah itu kemudian di lokasi itu sendiri atau mereka harus keluar pulau. Tapi kesadaran mereka kemudian untuk mempelajari, untuk belajar yang bidang pendidikan hari ini sudah mulai berkembang bagus.
Tapi di wilayah darat yang terpencil itu sebenarnya banyak. Iya. Dan itu makanya awal saya sampaikan butuhnya adalah kerjasama, calling bareng, koordinasi antara kabupaten kota dengan provinsi. Karena bagaimana kemudian menangani wilayah-wilayah kalau kemudian kabupaten tidak mampu. Kayak hari ini kejadian di Sumatera, 3 kepala daerah sudah angkat tangan tidak mampu untuk menyelesaikan ini. Nah, maka ini perannya pusat, perannya provinsi harus bareng-bareng untuk menyelesaikan musibah banjir ini. Oke, kalau kita lihat sendiri kan Ibu tadi sempat bilang memang harus bekerja sama dengan baik pusat, provinsi, kabupaten, kota. Nah, itu tadi berbicara terkait transportasinya, pemerataan Banyuwangi sudah memiliki apa namanya Kapal bandara, cepat, ya kapal cepat, gitu. Pesawat, kalau untuk pesawat pesawatnya sendiri ada. Nah, kemudian bagaimana dari segi kesehatan, Bu? Nah, kalau segi kesehatan ini sendiri kan kita lihat kayak di kepulauan itu kan cukup memprihatinkan ya. Betul. Fasilitas puskesmas pun juga belum memadai. Kemudian di tempat-tempat kecil meskipun di darat itu juga kita tahu mungkin harus ke rumah sakit RSUD di kabupaten itu yang jaraknya mungkin cukup jauh. Nah, atau mungkin mereka masyarakat yang tinggal di pegunungan itu kan kalau menuju ke puskesmas atau ke rumah sakit ini kan susah, Bu. Nah, yang ditakutkan adalah fasilitas ini tidak sampai masyarakat ini kurang memahami begitu, Bu, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik gitu. Nah, Anda melihatnya apa yang harus dilakukan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur ini sendiri? Selain bekerja sama dengan kabupaten kota gitu, apakah membangun program pelayanan kesehatan khusus begitu? Sebenarnya di daerah terpencil itu kan juga ada puskesmas, juga ada dokter. Kali ini memang provinsi harus memaksimalkan tenaga-tenaga ahli yang kemudian mau terjun ke sana. Kalaupun mereka tidak disediakan tenaga ahli atau fasilitas kesehatan itu kurang, maka harus menyediakan itu tadi transportasi untuk mempelancar menuju wilayah yang alat kelengkapan kesehatannya lengkap. Oke, artinya memang meskipun cuma tempat, tapi kan untuk pembangunan sendiri fasilitas puskesmasnya, bangunannya itu kan juga harus memadai, Bu. Betul. Makanya Mbak, di provinsi itu khususnya kami yang ada di Komisi D ya, memang konsepnya adalah pembangunan jalan, jembatan, gedung, lingkungan hidup dan sebagainya. Ya. Nah, tapi sisi kemudian isi dari gedung, nah itu kan ada di komisi yang lain. Ini kemudian harus adanya kerjasama. Masih banyak Mbak, benar yang saya sampaikan. Fasilitas kesehatan di daerah-daerah terpencil itu kurang memenuhi. Tapi kalau urusannya puskesmas itu kan urusannya kabupaten, kota. Nah, tapi ini juga tidak menutup kemungkinan karena keterbatasan anggaran yang ada di kabupaten kota itu kemudian kerjasama dengan provinsi, bahkan tidak menutup kemungkinan untuk kerjasama dengan pusat. Oke. Kalau kita lihat sendiri kota kabupaten yang terus berkembang kayak Surabaya, Malang Raya. Nah, kebijakan DPRD Jatim menjamin bahwa daerah kuadran rendah dengan pertumbuhan dan pendapatan rendah ini mendapatkan perhatian dan prioritas pembangunan. Nah, ini seperti apa Ibu melihatnya? APBD yang ada di provinsi ini, Mbak, sebagian kan ada bentuk bantuan keuangan ke daerah. Nah, bantuan keuangan ke daerah. Maka provinsi juga harus membaca. Kabupaten kota yang sekiranya sudah mandiri, nah, maka bantuan keuangan itu sebaiknya diberikan kepada wilayah-wilayah yang dalam koridor rendah itu tadi. Supaya apa? Mengangkat. Ya, supaya mengangkat. Tapi kemudian tidak dinolkan. Artinya dinolkan itu iki wis mampu, enggak usah dikasih. Tapi tetap ada beberapa titik yang kemudian harus menjadi perhatian. Supaya apa? Meskipun potensinya berbeda ya. Potensinya berbeda. Tapi ketika kebijakan provinsi itu kemudian merata, bahkan lebih mengangkat wilayah-wilayah yang rendah itu tadi, saya yakini sekian tahun mereka akan sama posisinya dalam tanda kutip pemerataan pembangunan. Artinya tidak bisa Mbak disamakan Surabaya dengan Pacitan, tidak bisa. Surabaya itu PAD-nya besar karena dari restoran, dari hotel gitu. Di Pacitan hotel ya kondisinya seperti itu.
Oke, Ibu kalau melihat sendiri tadi dibilangkan kebijakan dari pemerintah provinsi ini kan menentukan semuanya begitu kan, artinya semua harus ngena. Anda melihat bahwa sejauh ini sampai sekarang ini nih, ini pemerintah gubernur juga udah 2 periode dalam memimpin provinsi Jawa Timur. Anda melihatnya apakah kebijakan-kebijakan pemerintah provinsi di Jawa Timur ini sudah berdampak positif merata terkait infrastruktur dan juga pelayanan publik kepada seluruh masyarakat Jawa Timur? Meskipun mereka di pegunungan, di laut, dimanapun lah, tidak hanya kota-kota besar. Bagaimana Anda melihatnya? Kayak tadi Pacitan sama Surabaya berbeda, ini jauh banget ya kan. Pacitan itu di mana, Surabaya seperti apa gitu. Nah, Anda melihatnya bagaimana? Apakah kebijakannya sudah sesuai begitu, Bu? Kalau kebijakan memang dibuat, bagaimana kemudian posisi anggaran yang ada di provinsi ini merata. Kemudian memberikan akses yang sama. Kemudian akses yang sama. Tapi dengan kemampuan APBD yang ada untuk merata kemudian semua mendapatkan belum. Usulan dari DPRD Komisi D sendiri? Apa yang harus dilakukan pemerintah provinsi supaya kebijakan ini bisa merata ke semua 38 kabupaten kota tanpa melihat ya Bu ya, tanpa istilahnya tebang pilih begitu? Bukan tebang pilih Mbak, hari ini kalimatnya prioritas. Oh prioritas ya. Jadi ketika di wilayah itu posisi jalan sudah amat sangat rusak, maka mereka harus hadir di sana. Ketika sungai ini kemudian terjadi pencemaran yang luar biasa, maka mereka harus hadir di sana. Jadi prioritas. Karena kalau dihitung ya, anggaran yang ada dengan kebutuhan kalau kita ingin pemerataan itu terjadi, tidak imbang. Prioritas mana yang harus didahulukan dengan kebijakan dari Pemprov ini sendiri, Bu? Kalau Anda lihat dari 38 kabupaten. Program itu kan ada namanya program wajib, ada namanya program pilihan. Program wajib itu seperti pendidikan, kesehatan. Hari ini saya membacanya pendidikan dan kesehatan ini sudah luar biasa dari anggaran yang alokasikan untuk 2 kegiatan itu, 2 bidang itu. Yang ketiga adalah infrastruktur. Anggaran sekian ini, sekali lagi Mbak, kalau kemudian diratakan 38 kabupaten kota mendapatkan program perbaikan jalan, itu tidak bisa. Kenapa? Karena kondisi jalan berbeda-beda. Di sini masih bagus, jadi mereka tidak perlu melakukan pemeliharaan. Nah, di sini rusak, maka mereka harus melakukan pembangunan di sini. Jadi kalimatnya itu. Nah, konsep yang harus diberikan ini saya itu ya, ini saya. Saya kepinginannya itu jabatan gubernur 5 tahun ini paling tidak ada sisi-sisi hasil yang dicapai. Hasil yang dicapai. Meskipun hari ini sudah dicapai, tapi kan butuh dimaksimalkan kembali. Apa yang diperlukan Bu dari kan udah ada, tapi yang perlu dimaksimalkan lagi apa yang supaya ketika 5 tahun berjalan pemerintahan ini bisa tidak ada yang tertinggal begitu. Dengan anggaran yang ada, kembali ke tadi prioritas. Jadi anggaran itu diprioritaskan hal-hal yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Mana sih Bu yang daerah yang harus diprioritaskan kalau Komisi D melihatnya ini? Satu wilayah Madura. Madura, oke. Nah, Madura ini infrastrukturnya perlu diangkat. Kemudian pendidikan masyarakatnya perlu diangkat. Potensi alamnya di Madura itu sebenarnya masih banyak lahan-lahan yang bisa dimanfaatkan. Nah, itu bisa. Kemudian Situbondo, Bondowoso, itu perlu kemudian diangkat. Kemudian kalau membacanya ke barat, yaitu tadi Ngawi, Madiun, Trenggalek, Ponorogo, Pacitan. Meskipun hari ini sudah Mbak, beberapa, jadi jalan-jalan poros itu hari ini sudah ada pembangunan yang kaitannya juga menyeimbangkan pemerataan pembangunan tadi. Artinya memang beberapa daerah tersebut ini harus menjadi perhatian khusus ya bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kalau Anda lihat sendiri, DPRD Jatim ini berkolaborasi dalam upaya pemerataan pembangunan ini menjamin efektivitas program pemerataan seperti apa Bu? Supaya program ini kan berjalan dengan baik. Nah,
kolaborasi yang sudah dilakukan oleh DPRD Jawa Timur sendiri agar pemerataan ini bisa terjadi dengan baik. Artinya kan tidak hanya pemerintah provinsi sendiri, eksekutif yang berjalan, dukungan dari legislatif sendiri juga harus sesuai begitu. Dan ini Anda melihatnya bagaimana? Apa yang sudah dilakukan? Betul. DPR itu kan punya tugas fungsi 3 macam. Ya. Pengawasan, bahas bareng tentang anggaran, kemudian membuat peraturan. Ketika kemudian pembahasan tentang anggaran, kita bahas bersama, uang sekian ini dipergunakan untuk apa? Ya. Setelah mereka kemudian menyampaikan program, kita ini kan ada reses. Reses itu dalam rangka jaring aspirasi. Kita ada kegiatan sosialisasi, apa sarasean, apa langsung masyarakat datang ke wakilnya masing-masing untuk menyampaikan aspirasi. Nah, program yang sudah dibuat oleh eksekutif tadi dari masukan masyarakat yang kemudian belum termuat, maka di sini kita kerjasama antara aspirasi dengan kebijakan yang dibuat oleh eksekutif kita sinkronkan. Kemudian pada saat pelaksanaannya, ya fungsi pengawasan ini kita turun. Di sini kemudian kita turun itu mengawasi dalam konteks bukan pengawasan yang detail ya. Pengawasan artinya di sini ada pembangunan jalan dengan anggaran sekian, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana mutunya, bagaimana prosesnya. Nah saat itu juga kita juga menemukan hal-hal yang disampaikan oleh masyarakat. Nah, konteks ini yang selalu kita lakukan antara Komisi D dengan eksekutif. Oke, artinya memang harus bekerja sama dengan baik. Bu, saran kepada pemerintah provinsi dan juga masyarakat Jawa Timur ini agar pemerataan pembangunan di wilayah Jawa Timur ini bisa teratasi dengan baik? Kerjasama yang sudah kita lakukan antara DPRD dengan eksekutif ini harus terus kita lakukan. Sisi pengawasan yang harus kita lakukan ini jangan dianggap, mohon maaf ya, jangan dianggap kemudian pengawasan yang biasa saja. Tapi kami sebagai wakil rakyat ini muncul beberapa usulan itu justru saya menganggapnya mereka berani menyampaikan karena kepingin bersama-sama membangun Jawa Timur. Ayo kita terbuka, ayo kita transparan dalam pengelolaan pembangunan ini. DPR juga menginginkan Jawa Timur makmur dan maju. Oke, baik. Terima kasih Bu Kofida. Semoga nanti sarannya ini bisa didengarkan dan direalisasikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Siap, mudah-mudahan. Baik, terima kasih Sobat Untera sudah menyaksikan Sang Legislator. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa.